Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya harap semua Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah ataupun yang berada di luar sedang menonton ibadah online pada saat hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Mari semuanya saya mengundang kita untuk bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Semua kasih anugerah-Mu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan kasih anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami di pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami bersedia dan siap untuk memuji, menaikkan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, bahwa kami lebih dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah setiap kami, bibir kami ya Tuhan mau memuji, meninggikan nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berotoritas dalam ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita yang pertama, kemuliaan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada hari ini Engkau hadir dalam persekutuan ibadah kami Tuhan. Engkau melawat setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan, kemuliaan hadirat-Mu Tuhan memenuhi gereja. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan, menyucikan bait-Mu. Seluruh umat sujud menyembah di hadapan Engkau Allah Bapa. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Biarlah kemuliaan Tuhan hadir. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan, menyucikan bait-Mu. Seluruh
pada saat hari ini Engkau melawat setiap kami Tuhan, dan kemuliaan-Mu hadir dalam setiap kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan siap untuk menaikkan pujian, syukur kami lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak-sorai dengan lebih lagi. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita yang kedua, Kau Batu Karang yang Teguh. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari bersama-sama katakan, Tuhan Yesus batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Sama-sama katakan, yang menang. Yang menang kalahkan maut, Penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama katakan haleluya.
merupakan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati setiap kita. Dan pada hari ini kita akan menaikkan pujian kita yang terakhir. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Biarlah setiap kita yang pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan benar-benar menyiapkan hati dan pikiran untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan, Bapa kau setia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa kau setia. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, nyatakan pujian ini dengan sungguh-sungguh lagi. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. lebih dari harta,
Bapa yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang saat ini kami alami Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan semua yang kami perlukan Tuhan. Engkau menurunkan berkat-berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terlebih Tuhan, kami akan menerima berkat firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ya Bapa. Bila setiap kami diurapi, bila setiap kami dipulihkan melalui firman yang akan disampaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paulus Arif Budiono. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Haleluya. Baik, pagi hari ini kita kembali bersama-sama akan menerima kebenaran firman Tuhan melalui ibadah raya online di tanggal 19 Juli 2020. Nah, minggu yang lalu saya sudah menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan ajaran Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus, di mana Rasul Paulus memberikan hal-hal yang baik supaya hidupnya menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, minggu yang lalu saya sudah menyampaikan untuk bisa berkenan dan apa yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Yang pertama, Rasul Paulus memberikan ajaran supaya kita semuanya memiliki satu inisiatif untuk membantu orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Rasul Paulus mengajarkan supaya kita bersama-sama rela berkorban dan juga setia di dalam pelayanan. Nah, secara khusus yang ketiga, Rasul Paulus juga mengajarkan supaya kita semuanya bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, rupanya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini menjadi satu kebenaran yang memang orang berusaha untuk meraihnya. Tetapi ternyata ada orang-orang yang mungkin sudah melakukan hal membantu, hal mungkin berkorban, tetapi ternyata gaya hidupnya yang lama itu masih belum berubah. Nah, pagi hari ini biarlah hidup yang berkenan kepada Tuhan itu semakin sempurna. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema dengan satu judul, hidup sebagai manusia baru. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama kembali membuka Alkitab yang kita miliki di dalam surat 2 Korintus, pasalnya yang kelima, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari kita bersama-sama menyimak di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. Nah, ayat ini adalah ayat untuk mendasari tema hidup sebagai manusia baru. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan perhatikan bersama-sama apa yang diinginkan oleh Rasul Paulus sebagai orang-orang yang sudah hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Ayat 15 berkata, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Amin. Nah, saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ini adalah ciri dari seorang yang disebut sebagai ciptaan baru atau manusia baru. Nah, secara khusus banyak sekali orang-orang memakai ayat yang ke-17. Mereka senang dengan ayat ini, dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sekali lagi orang sangat senang dengan ayat ini. Tetapi ternyata hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami tentang arti ciptaan baru.
Nah, banyak sekali orang-orang ternyata ketika membaca ayat yang ke-17 tidak memperhatikan ayatnya yang ke-16. Kenapa? Karena mereka hanya terfokus kepada yang disebut dengan ciptaan baru. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan secara baik, banyak sekali dari kita sebagai orang-orang yang katanya sudah sebagai ciptaan baru karena kita sudah mengikut Tuhan Yesus cukup lama, tetapi ternyata di dalam ayat 16 ini kita tidak memenuhi syarat itu. Nah, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Nah, saudara perhatikan ayat 16 bagian A. Di pemandangan Paulus, di hadapan Paulus, ada orang-orang yang mencoba mengatakan bahwa dirinya adalah ciptaan baru, tetapi ternyata orang itu masih hidup dengan gaya yang lama. Gaya yang lama itu yang seperti apa? Salah satu contoh dalam ayatnya yang ke-16 tadi bagian A. Dikatakan Paulus, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jadi artinya Rasul Paulus ketika menyampaikan perkataan firman Tuhan ini, dia sedang mau mengatakan kepada kita semuanya bahwa sebenarnya kalau kita mengaku sebagai manusia baru, orang yang sudah hidup baru di dalam Kristus Yesus, seharusnya, ya sekali lagi seharusnya, orang itu tidak lagi memberikan penilaian kepada orang di depan kita atau orang-orang lain. Nah, sayang masih banyak sekali dari antara kita ini sukanya apa? Menilai orang lain. Menilai menurut ukuran manusia itu sendiri. Padahal kalau kita memperhatikan secara baik, belum tentu orang yang memberikan penilaian itu hidupnya lebih baik. Nah, Paulus pernah mengalami hidup seperti yang dikatakan dalam ayat 16. Dahulu dia sebagai seorang yang hidup dalam agama, yang hidup katanya menyembah Allah, tetapi ternyata Paulus pernah mengukur semua orang, termasuk Yesus sendiri diukur oleh dirinya bahwa siapa Yesus? Siapa orang Kristen? Nah, hari itu Paulus sesudah bertobat, dia mengakui. Dikatakan dalam bagian B, jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa hari itu Paulus sebagai seorang yang hidup dalam agama pernah menilai Kristus menurut standar dirinya. Nah, ketika bertobat, Paulus menyatakan, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi kalau ada orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa siapa di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, kalau orang itu merasa bahwa dia adalah ciptaan baru tetapi masih memakai standar ayat 16, masih mengukurkan orang lain, saya mau berkata, ternyata orang itu masih dalam hidup gaya yang lama, belum mencapai yang namanya ciptaan baru. Makanya di sini saya mencoba membahas untuk Bapak Ibu, saudara yang terkasih, apa sih ciri-ciri orang yang sungguh hidup sebagai manusia baru atau ciptaan baru? Ya, jangan sampai kita sebagai orang-orang yang katanya sudah mengikut Tuhan sedemikian lama, tapi ternyata hidup kita masih dalam hidup gaya lama. Yang akhirnya apa? Kita akan mengalami yang namanya kerugian. Kenapa rugi? Ya, saya mau katakan karena ketika kita masih memakai gaya yang lama, mungkin menurut kita sudah ciptaan baru, yang saya khawatirkan mungkin kita tidak menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Nah, saya percaya bahwa Tuhan menginginkan bahwa ini loh ciptaan baru yang benar. Ciptaan yang menurut sebagai standarnya Allah, bukan menurut standarnya manusia. Nah, kita akan bersama-sama eksposisi di dalam 2 Korintus
pasal yang kelima ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan ayat demi ayat. Judul perikopnya adalah pelayanan untuk pendamaian. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengupas, mencari tahu ciri orang yang hidup sebagai manusia yang baru. Dan hal yang pertama yang Rasul Paulus katakan kepada sidang jemaat di Korintus, yang pertama, seorang yang mempunyai ciri sebagai manusia yang baru, orang itu yang pertama memahami arti takut akan Tuhan. Sekali lagi, hal yang pertama, orang itu akan memahami arti takut akan Tuhan. Nah, saudara, sekarang perhatikan dalam ayat 11, firman Tuhan berkata, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbanganmu, bagi pertimbangan kamu. Nah, sekali lagi dalam ayat 11 ini Rasul Paulus mencoba memberikan pengertian kepada kita semuanya. Apa sih arti hidup yang baru di dalam Tuhan? Apa sih arti disebut sebagai manusia baru? Ini yang Paulus katakan. Paulus sekali lagi menekankan kata, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Jadi Paulus di sini mencoba mengatakan kepada sidang jemaat di Korintus bahwa dirinya, Rasul Paulus, sebagai orang yang hidup baru di dalam Kristus, dirinya tidak lagi menilai orang lain, dirinya tidak lagi menghakimi orang lain. Kenapa demikian? Karena Paulus tahu bahwa penghakiman itu adalah haknya Allah, haknya Tuhan. Jadi kalau hari itu Rasul Paulus masih menghakimi orang lain menurut standar pribadinya, artinya Paulus tahu bahwa dia sedang melanggar hukumnya Allah. Makanya dia menekankan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Jadi kalau saudara benar sebagai ciptaan yang baru, tentu kita tidak lagi menilai orang lain menurut standar kita. Tentu kita tidak lagi menghakimi orang lain menurut standar kita. Karena ketika kita menghakimi orang lain atau menilai orang lain menurut standar kita, kita ini sedang tidak takut kepada Tuhan. Tuhan pernah berkata melalui tulisan Rasul Paulus dalam surat Roma, penghakiman adalah hakku, haknya Tuhan. Jadi ketika hari itu Paulus memahami, Paulus tahu arti sebenarnya takut akan Tuhan, hidupnya Paulus itu sangat berhati-hati. Nah, kehati-hatian Paulus itu dia mengatakan, bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Jadi saudara perlu ingat bahwa apa yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu, setiap saat, Tuhan tahu akan hatimu. Tuhan tahu hati saya. Makanya di sini Paulus berkata, bagi Allah hati kami nyata. Nah, Paulus mempunyai sebuah harapan, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbanganmu. Jadi ternyata ciri seorang yang takut akan Tuhan, ciri orang yang memahami arti takut akan Tuhan, hidup orang itu sungguh-sungguh mencoba benar di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Jadi artinya Paulus mau mencoba mengatakan bahwa hidupnya tidak lagi menjadi hidup yang munafik. Hidup itu harus apa adanya. Pernah suatu hari saya mendapatkan satu cerita. Ada seorang yang kelihatannya baik kepada seseorang, orang itu kelihatan baik. Tetapi suatu hari
Katakanlah si A ini sebagai seorang teman membutuhkan satu barang. Sebut saja rumah. Nah kemudian si B sebagai temannya si A mencoba mengarahkan kepada orang yang sedang cari rumah ini. Si A ini yang sedang cari rumah. Dan kemudian sesudah mencari ke sana kemari, diarahkanlah kepada satu rumah. Dan rumah ini adalah rumah yang sebenarnya si B ini tahu bahwa rumah ini adalah rumah yang kurang baik. Kurang baik. Tapi dengan lugasnya, dengan beraninya si B berkata kepada si A, oh rumah ini adalah rumah yang sangat baik. Padahal banyak yang bocor, bahkan mungkin areal yang kurang baik, tetapi si B ini mencoba dalam tanda kutip karena ada sebuah keuntungan meyakinkan si A sedemikian rupa supaya tetap beli. Harusnya sebagai seorang teman yang baik, sebagai seorang yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan harapan Paulus, aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbanganmu. Padahal secara pertemanan orang yang saya ceritakan ini adalah orang yang mungkin secara wajah ini meyakinkan karena apa? Penuh senyum. Kelihatannya penuh kebaikan. Tetapi maaf, ternyata hatinya tidak demikian. Nah, yang bersangkutan merasa bahwa oh aku ini takut Tuhan. Tapi secara perilaku kehidupan ternyata orang ini sedang mau mengatakan dirinya sedang tidak takut akan Tuhan. Paulus pagi hari ini sedang menekankan, mengingatkan kepada kita semuanya. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Jadi ketika kita sedang tidak melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ketika kita sedang melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan tanpa kita sadari, karena kita mungkin berpikir bahwa oh yang tahu hanya hatiku. Orang ini sedang tidak sadar bahwa dirinya sedang hidup dalam gaya yang lama. Padahal mungkin secara predikat dari kekristenannya yang bersangkutan merasa bahwa oh aku sudah sebagai ciptaan baru, manusia baru. Nah banyak dari kita maaf masih menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu, padahal cara-cara ini sedang tidak berkenan di hadapan Allah. Makanya mari bersama-sama pagi hari ini kita kembali menyimak, mengingat, benarkah hidupku sudah takut akan Tuhan? Nah sekarang kita akan melihat untuk mendasari juga dalam Amsal pasal 8 ayat 13 apa yang dikatakan oleh penulis Amsal, yaitu Raja Salomo. Amsal 8 ayat 13 firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ada 5 hal yang dikatakan oleh Salomo. Kriteria takut akan Tuhan sekali lagi ialah benci kejahatan, benci kepada kesombongan, benci kepada kecongkakan, benci kepada tingkah laku yang jahat, dan benci kepada mulut yang penuh tipu muslihat. Jadi kalau seperti yang tadi saya sampaikan, apa yang saya contohkan, kita menghalalkan berbagai cara, ternyata mulut kita penuh dengan tipu muslihat. Saya mau berkata, ini bukan ciri-ciri orang yang disebutkan sebagai manusia baru. Bukan. Tetapi ini masih manusia yang lama.
Nah, untuk memperlengkapi kita juga akan buka di dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19, kita perhatikan bersama-sama. Amsal pasalnya yang ke-6 ayat 16 sampai 19. Firman Tuhan berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ayat 17. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ayat 18. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ayat 19. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ini loh yang terakhir, ada perkataan seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, ini ayat 19 yang sedang rame, yang sedang viral, yang sedang mungkin tren. Karena apa? Hoax. Hoax itu apa? Ya menyembur-nyemburkan kebohongan. Menceritakan hal-hal yang mungkin tidak benar. Akhirnya yang mendengar bagaimana? Bertengkar. Nah, yang seperti ini adalah gaya manusia lama, bukan manusia baru. Jadi saudara perlu ingat secara baik, kadang-kadang mungkin saudara bertanya, Pak, kenapa hidup saya tidak mengalami berkat? Mengapa hidupku semakin hari bukannya semakin baik, tetapi semakin banyak masalah, semakin banyak kesusahan? Kenapa? Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya. Kalau sebagai manusia yang disebut baru, tapi ternyata kita masih memiliki ciri-ciri seperti yang dikatakan oleh Amsal pasalnya yang ke-6, ayat 16 sampai dengan 19. Saya kadang berpikir mungkin ini adalah hal yang menimbulkan masalah sehingga apa? Hidup kita mengalami yang namanya kesusahan-kesusahan. Mari kita bersama-sama mengingat bahwa ada mata Tuhan yang sedang menyelidiki hati kita masing-masing. Seperti tadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang pertama. Paulus tahu secara benar, makanya dia pun berusaha meyakinkan banyak orang, berusaha mengatakan kepada banyak orang bahwa apa yang dikatakan yang seperti ditulis dalam 2 Korintus 5 ayat 11, bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Jadi kalau kita sampai tidak memahami satu hal seperti ini, kita mungkin akan hidup ya menurut standar pemikiran kita masing-masing. Yang pada akhirnya bukan berkat yang kita peroleh, tetapi celaka. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, ciri-ciri orang yang hidup sebagai manusia yang baru. Sekarang kita akan bersama-sama membuka di dalam 2 Korintus 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat 12, firman Tuhan berkata, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepadamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepadamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentinganmu. Jadi kalau saudara perhatikan hal yang kedua, ciri orang yang hidup sebagai manusia baru, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayatnya yang ke-12, Paulus mencoba mengatakan kepada kita semuanya bahwa tidak
merasa lebih baik. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, seorang yang mempunyai ciri hidup sebagai manusia baru, dirinya tidak merasa lebih baik dari orang lain. Mungkin sudah baik, tapi tidak merasa lebih baik. Makanya di sini Paulus mengatakan dalam ayat 12, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami. Jadi Paulus tidak pernah memuji dirinya di hadapan orang lain. Oh, aku lebih baik. Oh, aku lebih pintar. Oh, aku lebih pandai. Aku lebih hebat. Aku punya banyak hal-hal yang aku simpan. Orang lain tidak tahu apa-apa. Paulus berkata, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami. Jadi Paulus mencoba hidup apa adanya, dengan kerendahan hati. Dia tidak lagi mau sombong seperti hidup masa yang lalu. Kenapa demikian? Karena Paulus tahu bahwa hal-hal yang membuat dirinya ini bisa memperoleh sesuatu yang baik, itu bukan karena dirinya memuji dirinya, bukan. Tetapi dia melakukan apa yang bisa dilakukan, dan semuanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya dalam ayat ini bagian B dikatakan, tetapi kami mau memberi kesempatan kepadamu untuk memegahkan kami. Kenapa Paulus tidak mau memuji dirinya? Kenapa Paulus mengizinkan orang lain yang memuji? Di sini dikatakan supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Jadi kalau saudara perhatikan, mungkin di lingkungan saudara ada orang-orang tertentu yang memegahkan dirinya. Padahal ada sebuah pepatah mengatakan, tong kosong berbunyi nyaring. Ya saudara perhatikan, kalau tong yang kosong, kalau dipukul suaranya tuh keras. Tong, 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 tong. Kenapa? Kosong. Tetapi coba, kalau tong yang ada isinya, dipukul suaranya bagaimana? Duk, duk, duk. Bukan tong, 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 bukan. Duk, duk, duk. Artinya apa? Padat. Sama ada kata-kata yang bijak. Padi yang berisi dia akan nunduk. Tetapi padi yang tidak ada isinya dia akan melambai. Kena angin. Bergoyang ke sana kemari. Dan saudara kalau mau perhatikan bersama-sama, padi yang tidak ada isinya, kan dia bergoyang. Biasanya apa? Berisik. Kenapa? Ya karena bergesekan dengan yang lain. Padi yang satu bergesekan dan padi yang lain, suaranya bagaimana? Srak, 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 selalu berisik ribut. Tapi kalau padi yang berisi tidak ada suaranya. Kenapa? Karena padi yang berisi kalau kena angin dia hanya mantuk-mantuk, manggut-manggut. Dia tidak bergoyang ke kanan kiri, tapi hanya ke atas ke bawah. Ya, ya, ya. Nah, Paulus mencoba menekankan bahwa seorang yang mempunyai ciri manusia baru tidak lagi memuji-muji dirinya, tidak. Tetapi biarlah orang lain yang memuji. Kenapa? Karena Paulus mempunyai satu tujuan. Ketika dirinya merendahkan hati di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan, nanti orang lain yang akan memuji. Orang lain akan berkata, oh kamu hebat. Tetapi kalau kita memuji diri kita sendiri, orang lain tidak akan mengatakan bahwa kamu hebat. Tidak. Bahkan engkau yang hari ini mungkin sedang haus pujian, apa yang terjadi? Engkau hanya ribut dengan kanan kirimu, dengan lingkunganmu tanpa menghasilkan sesuatu apapun. Makanya di sini Paulus berkata supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah
dan bukan batiniah. Seorang yang kerohaniannya semakin tinggi, seorang yang batiniahnya semakin terisi oleh kebenaran firman Tuhan, saya mau berkata, hatinya akan penuh dengan ketundukan, ketaatan, bahkan kerendahan hati yang tidak bisa diukurkan. Dan Paulus mencoba mengatakan dalam ayat 13, dikatakan bahwa sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Jadi seorang yang batiniahnya dipenuhi dengan kebenaran Allah, di hadapan Allah pelayanannya itu, maaf, orang Jawa bilang ngedan. Pelayanannya itu sungguh-sungguh. Kenapa? Ya tidak mencari pujian. Tetapi di hadapan orang lain, di hadapan jemaat, di hadapan teman-teman, Paulus berkata di bagian B ayat 13, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentinganmu. Jadi artinya apa? Di hadapan manusia, Paulus ini benar-benar penuh dengan etika, penuh dengan sopan santun, penuh dengan penguasaan diri. Untuk apa? Untuk supaya dinilai oleh kamu sebagai orang yang melihat. Tetapi kalau di hadapan Tuhan, Paulus dalam pelayanan itu luar biasa. Makanya dia berkata, sebab jika kami tidak menguasai diri dalam pelayanan, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Kenapa itu terjadi? Karena ayat 14 berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi ternyata Pak Paulus belajar untuk merendahkan hati. Dia tidak merasa lebih baik dari yang lain. Kenapa? Karena kasih Kristus yang menguasai dirinya. Dan penulis Amsal, dalam Amsal 27, ayat 1 berkata, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jadi Salomo sebagai penulis Amsal, dia menuliskan dalam Amsal 27, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jadi kalau seandainya kita selalu berkata, oh aku hebat, oh aku luar biasa, aku bisa macam-macam, aku lebih pandai daripada yang lain. Tuhan mengingatkan melalui perkataan Salomo, engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Engkau tidak tahu. Engkau mungkin kemarin dalam posisi yang tinggi, mungkin tiba-tiba engkau bisa direndahkan. Engkau mungkin merasa kemarin yang paling hebat, mungkin hari ini engkau bisa lebih rendah daripada yang lain. Jadi Paulus mencoba mengatakan kepada kita semuanya, biarlah kita yang mempunyai ciri sebagai manusia baru, yang terbaik, janganlah merasa lebih baik daripada yang lain, jangan. Suatu hari Tuhan Yesus pernah menceritakan tentang perumpamaan orang Farisi dengan pemungut cukai. Ya kalau saudara nanti baca di rumah dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Di situ ada orang Farisi yang menganggap dirinya lebih benar. Dan orang itu memandang rendah semua orang lain. Yesus hari itu mengatakan perumpamaan ini. Yang diumpamakan apa? Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu
Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, dari pembacaan ini saudara bisa menilai secara pribadi. Saudara bisa menjawab dalam hatimu, aku tipe orang yang mana? Yang merendahkan diri sehingga bisa ditinggikan, atau hari ini engkau adalah orang yang sedang meninggikan diri sehingga tanpa sadar engkau sedang direndahkan oleh Tuhan. Ini hal yang kedua. Tuhan peringatkan, jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Dan sekarang hal yang ketiga, yang terakhir. Ciri-ciri orang yang hidup sebagai manusia baru. Yang ketiga, menyadari bahwa semuanya adalah anugerah. Sekali lagi, seorang yang sadar diri bahwa orang itu mempunyai ciri-ciri sebagai manusia baru. Yang ketiga, menyadari bahwa semuanya itu adalah anugerah. Kita sekarang akan perhatikan dalam ayat 18. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi saudara perhatikan terlebih dahulu ayat 18, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sekali lagi dikatakan, dan semuanya ini dari Allah. Jadi kalau secara tafsir, dahulu sebelum bertobat, Rasul Paulus adalah seorang yang kaya, seorang yang hebat dalam pekerjaan, seorang yang hebat di dalam agamanya. Saat dimana dia masih hidup yang lama, Paulus tidak sadar bahwa ini adalah anugerah. Tetapi ketika dia masuk di dalam hidup yang baru karena jamahan, karena pertemuan dirinya dengan Tuhan, Tuhan menemui dirinya. Paulus kemudian mengalami sebuah perubahan gaya hidup. Dia benar-benar mempunyai ciri manusia yang baru, dan dia berkata, dan semuanya ini dari Allah. Jadi kalau hari ini saudara mengalami hal-hal yang baik, itu dari Allah. Hari ini hidupmu diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan, itu dari Allah. Hari ini mungkin dirimu adalah orang yang cantik, hari ini engkau mungkin adalah orang yang ganteng, itu dari Allah. Mungkin hari ini engkau adalah orang yang pandai, yang bisa bekerja dengan banyak hal, berbagai hal, itu pun dari Allah. Jadi segala sesuatu yang kita miliki hari ini, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, semuanya ini dari Allah. Nah, yang seperti ini hanya bisa dimengerti oleh yang namanya manusia baru. Orang yang sebagai ciptaan baru akan sadar bahwa semuanya ini dari Allah. Tapi kalau engkau adalah ciptaan yang lama, engkau akan selalu berkata, oh, aku hebat karena aku pekerja keras, karena aku mau belajar, karena aku mau melakukan banyak hal. Itu ciptaan lama. Tetapi coba saudara bisa bayangkan kalau tiba-tiba kesehatanmu diambil,
engkau sudah tidak mampu berbuat apapun. Sama, hari ini kita sedang mengalami yang namanya virus corona atau COVID-19. Hari ini engkau sedang punya uang banyak. Pertanyaan saya, apakah engkau hari ini masih bisa pergi ke luar negeri? Tidak bisa. Engkau hari ini mau makan enak, takut karena apa? Mungkin sendoknya bisa tertular COVID. Kita mungkin makan dengan ekstra hati-hati. Sendok piring semua disemprot dengan disinfektan, dengan pembersih, supaya engkau mungkin tidak kena COVID. Tapi saudara bisa lihat, ada orang-orang yang mungkin sudah ekstra hati-hati. Tetapi kalau Tuhan izinkan kau terkena COVID, kita sedang diingatkan bahwa kita semuanya yang hari ini merasa hebat, merasa dahsyat, merasa apapun, di hadapan Tuhan, engkau bukan siapa-siapa. Dan pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, bahwa keselamatan yang kita peroleh, iman yang kita peroleh, kekayaan, kesehatan, kepandaian, pekerjaan yang kau peroleh, itu semuanya dari Allah. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ya, kita hari ini diingatkan oleh Tuhan bahwa dengan segala pengorbanan yang Tuhan lakukan buat kita, itu karena apa? Kasih yang Tuhan lakukan. Ayat terakhir, ayat 21. Saudara perhatikan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Makanya saya mau berkata kepada saudara, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, kalau kita sampai tidak mau hidup di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita adalah orang-orang yang paling rugi. Tetapi kalau kita sungguh mau menyadari bahwa kasih Kristus demikian besar, ketika nanti Tuhan menjemput, kalau kita sudah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, firman Tuhan yang terakhir ini perlu dicatat, supaya dalam Dia, dalam Yesus, kita, saya dan saudara nanti akan dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan oleh Allah. Dan saya percaya inilah idam-idaman setiap orang yang hidup. Ya, mungkin selama hidup kita dipenuhi dengan hal-hal yang indah, dipenuhi dengan hal-hal yang disebut bahagia, punya harta, punya rumah, punya mobil, punya apapun. Dan ketika mati bisa masuk ke surga. Itu idam-idaman hidup semua orang. Makanya pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, baiklah kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, kita kembali mengingat bahwa di dalam Tuhan itu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Ciri yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang pertama ciptaan baru itu adalah memahami arti takut akan Tuhan. Tidak lagi menghakimi, tidak menyalahkan orang, tidak menilai orang lain. Jangan merasa bahwa lebih baik, tidak. Tetapi takutlah akan Tuhan. Kemudian ciri yang kedua, tidak merasa lebih baik daripada yang lain. Kenapa? Kita tetap sebagai manusia dosa. Kita tetap sebagai orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Ya, jangan kita berpikir dan jangan kita berkata dalam hati, tanpa aku orang lain tidak bisa. Tanpa aku pekerjaan ini enggak jalan. Tanpa aku yang itu tidak jalan. Tidak. Tuhan bisa memperlengkapi apapun untuk hal-hal yang apa yang Tuhan mau. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita perlu sadar bahwa hidup yang kita miliki adalah hidup karena anugerah. Makanya kita perlu sadari bahwa semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Dan biarlah perkataan firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini
sungguh menjadi berkat, dan kita sungguh diperbarui oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama berdoa, dan saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan tundukkan kepala kita dan kita pejamkan mata, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Sekarang kami menyadari Tuhan, bahwa apa yang kami terima, apa yang kami miliki, apa yang kami bisa lakukan, itu adalah kasih karunia yang Tuhan nyatakan. Kami selama ini Tuhan tidak menyadari bahwa itu adalah anugerah. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama merendahkan hati. Bersama-sama Tuhan kami mau belajar memahami arti takut akan Tuhan. Tuhan, ampuni kami ketika kami masih melakukan kejahatan, ketika kami masih sombong, ketika kami masih congkak, bahkan perilaku kami, tingkah laku kami jahat, dan mulut kami Tuhan, mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Ampuni kami. Beri kami semuanya Tuhan kesempatan untuk kami berbenah diri, sehingga hidup kami dipulihkan, hidup kami kembali mengalami berkat-berkat ilahi. Ampuni kalau kami merasa yang lalu kami lebih baik. Tetapi ketika Tuhan mengingatkan kami pagi hari ini, kami tahu Tuhan, hidup kami tidak lebih baik daripada yang lain. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu juga berdoa, ampuni kami semuanya yang merasa lebih baik. Ajar kami untuk semakin merendahkan hati, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Sehingga perilaku kami memberkati orang, perilaku kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga mau belajar menyadari bahwa apa yang kami miliki semuanya itu adalah anugerah. Seberapapun yang hari ini kami punya Tuhan, kami mau Tuhan untuk memeliharanya dengan baik. Kuduskan kami semuanya, berkati kembali kami semua. Terima kasih Bapa di surga, dan hamba-Mu juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia, supaya Tuhan memberikan berkat, memberikan pemulihan. Tuhan tolong secara khusus untuk tim medis, para dokter rumah sakit yang sedang menangani COVID-19. Tuhan tolong berkati mereka, beri mereka pagar kekuatan kemuliaan, sehingga mereka dijauhkan dari segala sakit penyakit. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk sektor ekonomi, Tuhan kiranya pulihkan. Tuhan tolong semua pekerja, Tuhan tolong semua mereka yang melakukan aktivitas sebagai orang-orang kerja, berkati, pulihkan kami. Dan kami percaya Tuhan, seru doa kami Tuhan sudah dengar. Tuhan tolong kami semuanya. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Sekarang kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama menerima berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga, menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, ibadah online pagi hari ini sudah selesai. Sampai berjumpa di dalam minggu-minggu selanjutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Kau Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya.